Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pembahasan kita kali ini yaitu 4 perkara yang dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Setiap hamba dalam hidupnya di dunia tidak luput dari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuatnya, yaitu mulai dari aktivitasnya, kegiatannya, pekerjaannya, pergaulannya, termasuk anggota badannya terhadap apa yang mereka perbuat. Sabda Nabi Muhammad SAW, setidaknya ada 4 yang pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sahabat beriman, yang pertama yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak adalah umur kita. Sejak kita menginjak usia balik, seluruh apa yang kita yakini, kita ucapkan dan kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jika kita telah melakukan seluruh kewajiban dan menjauhkan diri dari semua yang diharamkan, maka kita akan selamat dan bahagia. Sebaliknya jika tidak, maka kita akan binasa dan merana. Kemudian yang kedua yang akan kita pertanggungjawabkan, yaitu kita akan ditanya mengenai jasad kita. Jika seluruh anggota badan kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah, maka kita akan senang dan beruntung. Sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan merugi dan buntung. Sahabat beriman, kemudian yang kita pertanggungjawabkan yang ketiga adalah kita akan ditanya mengenai ilmu kita. Kita akan ditanya, apakah kita selagi hidup di dunia telah mempelajari bagian dari ilmu agama yang fardu ain untuk kita pelajari atau tidak? Dan jika kita telah mempelajarinya, apakah sudah kita amalkan ataukah belum? Ilmu agama yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain, adalah seperti dasar-dasar ilmu akidah, hukum-hukum dasar terkait bersuci, sholat, zakat bagi yang mampu, puasa, kewajiban hati, maksiat-maksiat, anggota badan, dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, yang artinya, sungguh sangat celaka orang yang tidak belajar ilmu agama yang fardu ain, dan sungguh sangat celaka orang yang mempelajarinya tapi tidak mengamalkannya. Sahabat beriman, kemudian yang keempat yang harus kita pertanggungjawabkan adalah kita akan ditanya mengenai harta kita semasa kita di dunia, yaitu dari mana kita memperolehnya dan untuk apa kita belanjakan. Dalam masalah harta, manusia terbagi menjadi 3 golongan, 2 celaka dan 1 yang selamat. 2 golongan orang celaka pada hari kiamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram atau dari sumber yang haram, dan mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal tapi membelanjakannya untuk hal-hal yang diharamkan. Sedangkan golongan yang selamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya untuk perkara-perkara yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sebaik-baik harta
adalah harta milik orang yang soleh. Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad. Sahabat beriman, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal tersebut, yaitu yang pertama, umurnya, untuk apakah ia habiskan. Kemudian yang kedua, jasadnya, untuk apakah ia gunakan. Yang ketiga, ilmunya, apakah telah ia amalkan. Dan yang keempat, hartanya, dari manakah ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Setiap tindakan manusia akan ditagih kelak di akhirat. Setiap detik perbuatan manusia selama hidupnya di dunia akan menentukan kehidupannya di akhirat nanti. Apakah mereka pantas untuk ditempatkan di surga atau neraka? Allah berfirman, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah sebenarnya kehidupan. Kalau mereka mengetahui. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 64. Oleh karena itu, di dunia yang sementara ini, sebagai makhluk yang beriman, kita harus mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Bekal yang kita persiapkan yaitu berupa amal dan ibadah kita selama kita hidup di dunia. Bagaimana dengan masa muda kita sebelum datang masa tua, kemudian masa sehat sebelum datang sakit, masa kaya sebelum datang masa miskin, masa luang sebelum datang masa sibuk, dan masa hidup sebelum datang mati. Maka dari itu, masa muda adalah saat yang sangat produktif karena energi seseorang melimpah ruah dan potensinya untuk melakukan sesuatu yang sangat besar akan terjadi. Selagi masa muda harus banyak dimanfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat, melakukan kebaikan dan beramal soleh. Ketika datang masa tua, segala aktivitas kita akan terbatas dengan fisik yang mulai lemah. Kemudian nikmat sehat merupakan salah satu nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita. Jadi jagalah masa sehat untuk beramal kebaikan sebelum datang sakitmu. Kemudian jagalah waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Waktu luang sangat berharga, maka selagi kita punya waktu luang semaksimal mungkin, memanfaatkan waktu luang tersebut untuk aktivitas yang bermanfaat. Perbanyak amalan ibadah, amalan kebaikan seperti menolong orang lain yang membutuhkan, atau melakukan hal-hal yang sekiranya bermanfaat. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat lebih berupa harta yang melimpah, maka ingatlah di situ pada hakikatnya ada harta orang lain. Oleh karena itu, sebagai tanda rasa syukur kita, sebaiknya kita berbagi kepada sesama, terutama yang membutuhkan. Karena rezeki setiap orang itu berbeda-beda. Selagi rezeki kita lapang, sempatkan untuk bersedekah sebelum Allah ambil kembali rezeki yang telah dititipkan kepada kita. Jagalah masa hidup sebelum datang kematian, karena kematian merupakan suatu kepastian dan salah satu takdir dari Allah yang tidak bisa ditebak dan disangka-sangka. Bisa jadi orang meninggal karena sakit, bisa jadi orang yang meninggal tiba-tiba tanpa tanda-tanda karena sakit. Bisa jadi juga orang meninggal karena sudah usia tua renta, atau bisa pula orang yang masih muda belia Allah sudah panggil. Oleh karena itu, selagi kita masih diberikan kesempatan hidup,
perbanyak amalan-amalan kebaikan sebelum datang waktu kematian kita. Sahabat beriman, sebaiknya kita saling bantu-membantu sesama di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kerja, agar kita dapat menjadi orang yang bermanfaat. Demikianlah tentang 4 perkara yang harus kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin.